Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Banyak di antara kita yang masih penasaran bagaimana rasanya kurma muda, dan tentunya kurma muda itu sangat banyak jenisnya. Dan di sini kita mau merasakan beberapa jenis, ada 3 jenis saja. Ini warna merah, jenisnya ini umul firah. Sebenarnya kurma warna merah ini banyak juga jenisnya. Ada yang namanya hayani, ada kurma merah za'lul, dan masih banyak jenis yang lainnya. Dan tentunya itu semua ada di Arab. Dan selanjutnya ada kurma warna kuning. Lihat seperti ini. Ini warna kuning. Ini namanya barhi fasal barhi. Sebenarnya ini kurmanya kecil, lihat dibanding yang ini yang merah. Ini aslinya kurma barhi yang sering kita jumpai di Indonesia, yang didatangkan langsung dari Arab, baik itu dari Saudi, Mesir, Sudan, atau mungkin ada sebagian negara Afrika seperti Namibia dan juga dari India pernah didatangkan ke Indonesia. Ini sebenarnya adalah kurma barhi, tapi karena dia tidak diserbukkan atau dibiarkan saja tanpa penyerbukan, makanya dia jadi kecil. Kalau barhi yang udah matang itu seperti ini. Ini sebenarnya barhi kurma muda, tapi karena ditaruh di kulkas dia jadi setengah matang. Ini sama jenisnya, jenis yang barhi yang ini dengan yang kecil. Ini barhi, ini juga barhi. Tapi kalau di Arab ini disebut yang kecil pasal barhi. Ini barhi yang dipelihara dengan baik di kebun, kemudian diserbukkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan kurma yang paling manis itu adalah warna kuning ini, kurma barhi, yang kalau sudah musim akan sangat manis sekali. Tapi kalau di awal-awal musim dia masih ada terasa dikit kelat, atau bahkan sebagian ada rasa-rasa hambar. Tapi sebenarnya ini kurma paling manis itu adalah kurma barhi ini. Makanya di Indonesia sangat digemari yang namanya kurma barhi. Jadi kita rasakan dulu gimana rasanya kurma barhi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasi yang ini yang setengah matang sangat-sangat manis, melebihi madu. Kalau saya pribadi mengatakan manisnya itu melebihi madu. Kalau dia masih muda, dia kulitnya akan seperti ini, seperti yang kecil ini, masih keras nih. Kalau ini sudah sedikit lembek karena udah masuk kulkas di freezer. Dan ini sangat manis sekali. Dan barhi yang masih muda juga dia manis. Tapi kalau sudah mencapai fase ini, fase halal kalau nggak salah namanya, dia akan bertambah manis. Tingkat kemanisannya sangat manis. Oke, kita rasakan yang ini, kurma yang muda belum dimasukkan ke freezer. Ini namanya yang pasal barhi, atau orang Indonesia sih bilangnya ini kurma siwi, tapi yang nama aslinya itu adalah pasal barhi. Pasal barhi itu ya bisa kita katakan aja barhi yang nggak menjadi gitu, karena nggak dibuahi, nggak dibantu. Karena kurma itu, biar kita sama-sama tahu, kurma itu juga cara penyerbukannya itu dibantu dengan manusia. Tidak melakukan penyerbukan sendiri, tapi dibantu dengan penyerbukan manusia, sama dengan vanili kalau nggak salah. Vanili juga kalau nggak dibantu penyerbukannya oleh manusia, dia nggak akan jadi. Sama seperti kurma, dia menjadi tapi seperti ini, jadi kecil. Kita rasakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar kita sama-sama tahu juga, dia rasa ini manis dan bercampur dengan kelat, kelat sepat. Jadi dalam satu buah ini kita merasakan ada manis dan ada sepat.
dan dia nggak semuanya seperti itu. Kadang ada yang semuanya hampir manis, dan kadang dalam satu buah itu hampir lebih ke kelat. Itulah resiko kalau misalnya kurma barhi itu tidak dibantu penyerbukan oleh manusia. Jadi dia buahnya dari kecil dan rasanya juga nggak semanis barhi yang sudah dibuahi, yang dibantu dengan penyerbukan oleh manusia. Oke, jadi ini rasanya yang siwi ini, kalau kata Indonesia orang siwi, kurma siwi namanya, manis campur kelat. Oke, kemudian kita lanjut yang ini, kurma merah. Kurma merah ini umul firah namanya. Ini besar, lihat perbenarannya barhi, dia sangat besar sekali, dan rasanya itu lebih banyak kelatnya dibanding manis. Jadi rasa manisnya cuma sedikit. Ini belum terlalu tua, muda. Ini masih sama-sama muda, tapi ini masih di bawah ini lebih tua sedikit. Coba kita rasakan yang ini, udah merahnya itu udah agak kehitaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat cepat. Jadi rasa manisnya itu cuma di ujung aja. Ini bisa dikatakan 70-80% itu rasanya kelat. Tapi setelah kita kunyah, di ujung kita akan merasakan ada sedikit rasa manis. Mungkin kalau di Indonesia ada namanya sawu. Sawu itu kalau misalnya belum matang, mencapai setengah matang, dia akan rasa itu manis dan ada kelat-kelatnya. Mungkin seperti itulah rasa ini. Oh ya, yang ini, yang barhi yang tadi yang saya bilang sudah dimasukkan ke freezer, dia itu rasanya hampir mirip sedikit dengan rasa sawo yang udah matang. Jadi kesimpulannya, yang kurma merah tadi ini rasanya kelat, sedikit manis di ujung. Dan sebelumnya tadi saya ada katakan juga, merah ini ada beberapa jenis. Yang bisa dikatakan manis itu ada namanya jenis merah namanya hayani. Jadi hayani itu 40% kerat, 60% itu manis. Jadi lebih terasa manisnya. Jadi yang selama ini pernah saya konsumsi, ini ya jenis kurma merah yang paling kurang sedap lah untuk dikonsumsi. Namanya Ummul Firah. Dia kurma muda yang paling besar untuk ukurannya, tapi untuk rasanya dia kurang recommended. Dan tentunya tadi yang ini, dia walaupun masih muda, kulitnya masih seperti ini, dia masih sangat manis. Jadi tidak bisa kita pungkiri, kurma barhi itu adalah kurma muda primadona di Indonesia. Baik di Indonesia maupun di Arab itu ya, untuk jenis yang dikonsumsi pas waktu muda ya kurma barhi ini. Ini kurma barhi ini. Ini sangat disukai semua kalangan. Dan tadi yang ini, yang pasal barhi atau di Indonesia dikenal dengan siwi, ini kelat manis, tapi lebih banyak manisnya lah kalau menurut saya. Jadi masih layak untuk dikonsumsi lah, masih bisa kita andalkan dibanding yang merah ini. Karena sebagian orang nggak suka kalau ada rasa kelat, makanya Indonesia itu sangat laku yang namanya barhi. Ini kurma barhi.